Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut akan saya bacakan Warta Gereja Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. 1. Pengkhotbah hari ini, Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Ibadah online dilayankan oleh Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo Herjanto STH. Ibadah bersama di gereja jam 6.30 dilayankan oleh Ibu Pendeta Nunung Istininggyang SSI. Jam 9 dilayankan oleh Ibu Pendeta Nunung Istininggyang SSI. Jam 4 sore jam 16 dilayankan oleh Bapak Pendeta Berita Tri Setyo Nugro SSI Teologi. Jam 18.30 Bapak Pendeta Berita Tri Setyo Nugro SSI Teologi. 2. Ibadah di gereja dalam konteks new normal. Rapat pleno majelis pada hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020 memutuskan untuk kembali melaksanakan ibadah di gereja mulai hari ini, Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Pelaksanaan ibadah ini tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Mohon jemaat untuk memperhatikan panduan ibadah yang dibuat majelis. Majelis tetap melayankan ibadah secara online bagi jemaat yang sakit atau bagi anak-anak dan adioswo untuk beribadah di rumah yang dapat diakses melalui YouTube GKJ Joyo Diningratan. Jadwal ibadah untuk bulan Juli tahun 2020 dapat dibaca pada warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 14 bait yang 1 dan kedua. Muliakanlah Tuhan Allah. Sayangnya kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini bersama-sama. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara umat-Nya dengan kasih setia dan rahmat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilahkan duduk.
Marilah saudara-saudara, di awal ibadah ini kita bersama-sama menaikkan pujian, Hai mari sembah dari Kidung Jemaat 4, baitnya yang pertama. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Yesus yang mendasari pengakuan dosa kita diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan jujur kita harus mengakui bahwa di kehidupan kita belum dapat melaksanakan firman Tuhan ini dengan baik. Itulah dosa kita. Maka marilah kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita. Ya Bapa yang rahmani, kami mengaku telah berbuat dosa karena gagal mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus Juru Damai, kami mengaku telah berbuat dosa karena gagal mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Bahkan kami juga seringkali gagal untuk hidup berdamai karena dalam banyak hal dan demi harga diri kami tidak merendahkan diri seperti Engkau telah melakukannya untuk kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, Roh penghibur dan penolong, kami mengaku telah berbuat dosa karena gagal untuk dapat mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang menghiburkan kami. Bahkan kami juga seringkali gagal untuk menuruti pimpinan-Mu, sehingga kami tidak melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah terambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10 yang demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian anugerah Tuhan, dan marilah kita tanggapi dengan menyanyikan nyanyian syukur yang Maha Kasih, Kidung Jemaat 381 baitnya yang pertama.
Ku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan marilah kita bersama-sama menghimpunkan hati dan iman kita di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Terpujilah senantiasa nama-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu yang tiada pernah putus Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Setiap hari Engkau membaharui kasih-Mu bagi kehidupan kami. Setiap hari pula kami bisa menikmati betapa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang senantiasa memimpin dan menuntun kami, agar kami dapat mengisi hari-hari kami dengan pekerjaan-pekerjaan baik sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pula kalau pada hari ini, hari Minggu ini, Engkau pun memperkenankan kami untuk bersekutu melalui iman kepercayaan kami di dalam ibadah online pada saat ini. Tolonglah kami ya Bapa. Perkenankanlah Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami dan memampukan kami agar kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini dengan baik. Dan biarlah semuanya itu menjadi satu kekuatan yang senantiasa meneguhkan iman kami kepadamu saja. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin serahkan ibadah kami pada saat ini hanya pada pemeliharaan Roh-Mu yang kudus. Kami juga ingin menyerahkan pada saat ini ya Bapa, saudara-saudara kami, terkhusus para orang tua, adiuswo, yang sedang sakit ataupun yang sudah lemah fisiknya. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara mereka, menguatkan iman mereka, sehingga mereka pun dapat senantiasa memuliakan nama-Mu dan bersyukur atas segala kehendak-Mu di dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian ya Bapa, mereka pun juga senantiasa mendapatkan kekuatan iman untuk selalu menjalani hidup ini dengan segala keterbatasannya, namun juga dengan segala kekuatan imannya. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan. Mereka yang juga masih bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupannya, beban yang berat, masalah-masalah di dalam keluarganya, kiranya Bapa juga senantiasa menolongnya. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami ya Bapa, terkhusus para orang tua, juga anak-anak. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka semua. Jauhkanlah dari segala sakit penyakit, terkhusus di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Bapa senantiasa menolong kami agar kami juga dapat benar-benar mentaati protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditentukan. Agar dengan demikian kehidupan kami bersama dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah kami semua ya Bapa. Pada kesempatan ini pula kami ingin menyerahkan secara khusus keluarga besar dari Bapak Pendeta Emeritus Sularso Supater yang kemarin sudah Engkau panggil. Kiranya ya Bapa, segala hal yang menjadi acara pemakaman pada hari ini yang dilakukan oleh jemaat-Mu di Jakarta, khususnya GKJ Jakarta, semuanya dapat berlangsung dengan baik. Engkau telah memanggil hamba-Mu yang paling baik bagi kami, karena melalui almarhum, gereja-gereja Kristen Jawa dapat mendharma baktikan pelayanannya, tidak hanya bagi jemaat, tetapi juga bagi bangsa dan negara ini. Tolonglah Bapa, baik keluarga yang ditinggalkan maupun jemaat semuanya, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik sampai akhir pemakamannya nanti. Demikian juga untuk keluarga dari Bapak Pendeta Emeritus Paulus Yakto Karsono,
dari GKJ Manis Renggo yang kemarin juga Engkau panggil. Kiranya kami juga menyerahkan seluruh acara pemakaman pada hari ini hanya pada pemeliharaanmu saja. Karena kami percaya setiap karyamu, setiap kehendakmu, setiap prakarsa yang Engkau nyatakan pada kehidupan kami, tentu semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami serahkan Bapa, kedukaan kami hanya pada pemeliharaanmu, karena kami percaya penghiburan dan kekuatan yang daripadamu sajalah itu yang akan menolong kami semua, yang akan menolong keluarga Bapak Pendeta Emeritus Sularso Supater, demikian juga Bapak Pendeta Emeritus Paulus Yakto Karsono, demikian juga jemaat masing-masing. Kami serahkan semuanya hanya pada pemeliharaanmu. Bapa, sebentar lagi kami hendak menerima pelayanan firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan untuk menolong kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami, menguasai akal budi dan iman kami, sehingga dengan demikian apa yang menjadi kehendak-Mu boleh kami pahami, dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah akan segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pelayanan firman pada saat ini terambil dari Kitab Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 yang demikian pembacaannya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dengan setia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera senantiasa kiranya ada pada kehidupan kita bersama, amin. Saudara-saudara, pagi hari ini atau hari Minggu ini bagi jemaat Gereja Kristen Jawa Joyo Diningratan menjadi suatu hal yang baru karena setelah sekian bulan, mungkin sekitar 3 bulan, kita senantiasa bersama-sama beribadah secara online, maka mulai minggu ini gereja kembali dibuka untuk beribadah bersama. Sekalipun di sana protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bersama-sama kita taati. Sehingga mau tidak mau, memang ada bagian dari jemaat yang tidak bisa untuk datang ke gereja. Termasuk diantaranya adalah saya. Saya yang sudah masuk Adiuswo itu juga tidak diperkenankan untuk datang beribadah bersama. Oleh karenanya saya mengajak saudara semua yang sama-sama sudah berusia di atas 60 tahun, marilah kita lanjutkan ibadah kehidupan kita. Karena ibadah kehidupan kita tidak hanya ibadah pada hari Minggu,
Ibadah kehidupan kita tidak hanya ibadah pada saat kita ke gereja, tetapi ibadah kehidupan kita adalah setiap saat yang menjadi aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Itulah ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karenanya marilah semuanya itu kita jalani dengan penuh syukur, agar dengan demikian kita pun senantiasa dapat memuliakan Tuhan, namun kita juga senantiasa taat kepada apa yang menjadi kebaikan bagi semua orang. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah sambutlah dengan kerendahan hati. Sambutlah dengan kerendahan hati. Kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu pernah melakukan penyambutan terhadap seseorang atau kedatangan seseorang. Kalau kita sudah diberitahu bahwa ada orang tertentu atau teman tertentu, saudara tertentu dari luar kota ataupun dari mana saja akan datang ke rumah kita, tentu kita juga akan mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita dapat menyambut tamu kita itu dengan baik. Kita semua tahu bahwa penyambutan dengan baik itu akan membuat semuanya menjadi senang. Akan membuat semuanya menjadi bersuka cita. Bagi tamu yang datang pun, mereka juga akan bersuka cita karena kedatangannya diterima dan disambut dengan baik. Bagi tuan rumah pun juga demikian, ketika dia bisa menyambut tamunya dengan baik, juga dia akan bersuka cita. Segala hal bisa kita lakukan untuk menyambut kedatangan seorang tamu. Bahkan mungkin ketika tamu itu membutuhkan penginapan, kita pun juga mungkin akan menawarkan, kalau memang di tempat kita, di rumah kita, ada ruang, ada kamar untuk menginap. Sampai sejauh itu, semuanya itu kita lakukan supaya kita dapat menjadi tuan rumah yang menyambut kedatangan tamu itu dengan baik. Memang ada tamu yang mungkin di dalam kehidupan kita tidak akan pernah kita sambut dengan baik, yaitu tamu yang sering disebut dengan tamu yang tidak diundang atau pencuri di malam hari. Tapi pencuri tidak hanya di malam hari ya, sekarang siang hari pun pencuri bisa datang. Nah, dalam ayat yang baru kita dengar dalam Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42 tadi, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kalimat ini memang ditujukan kepada murid-murid Yesus yang sebelumnya telah diberikan tugas pengutusan untuk memberitakan Injil. Kelanjutan dari pengutusan memberitakan Injil ini, Tuhan Yesus memberikan satu petunjuk, namun sekaligus juga penyemangat bagi mereka. Barang siapa menyambut kamu, itu berarti menyambut aku, itu berarti menyambut Bapa, Dia yang mengutus aku. Supaya dengan demikian mereka, para murid itu dapat melaksanakan tugas pengutusan dengan baik dan tidak perlu khawatir dalam melaksanakan tugas itu. Karena dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, para murid mendapat pengajaran bahwa apa yang menjadi pengutusan yang harus dia lakukan, itu akan dia tidak melakukannya secara sendirian. Berarti bahwa ketika dia melakukan tugas itu, yang memberi tugas Yesus Kristus tidak akan berdiam diri, akan senantiasa memelihara mereka. Dan itu menjadi penguat bagi mereka. Nah, dalam konteks seperti ini,
Sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya, mestinya kita sadar bahwa kita pun sebenarnya kan mendapatkan tugas yang sama. Supaya kita mengabarkan Injil Yesus Kristus. Supaya kita mengabarkan tentang kasih Tuhan yang tiada pernah putus bagi kehidupan manusia. Supaya kita mengabarkan bahwa Allah kita melalui Yesus Kristus telah menyatakan kepada dunia ini betapa Tuhan Allah sangat mengasihi setiap orang. Tidak pernah membedakan setiap orang. Oleh karenanya juga kepada kita semua orang-orang percaya, maka dalam kehidupan kita, tugas pengabaran Injil itu harusnya juga dapat kita lakukan dengan penuh semangat, dengan segala sukacita, karena kita tidak sendirian. Karena Yesus yang mengutus kita, itu senantiasa bersama kita. Kita masih ingat firman-Nya di dalam Injil Matius, bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku akan menyertai engkau, artinya Tuhan Yesus tidak akan pernah melepaskan kita. Ketika kita melaksanakan tugas-tugas pengutusannya itu dengan baik. Maka di sini, kalau para murid diperintahkan atau diberikan bekal, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sebenarnya lah, apa yang dilakukan oleh para murid itu adalah suatu tugas mulia. Suatu tugas mulia karena ia tidak hanya memperkenalkan tentang apa yang menjadi pengutusannya, tentang apa yang menjadi ajaran-ajaran Kristus, tapi juga memperkenalkan bahwa segala sesuatunya ini memang berasal dari yang mengutus. Bukan dari pikiran kita sendiri, bukan dari akal budi kita sendiri, tetapi semuanya sumbernya adalah dari yang mengutus kita. Sehingga dengan demikian, setiap orang yang mau menyambut para murid itu, dia tidak hanya menyambut para murid itu, tapi dia pun juga berkenan untuk menerima yang mengutus. Menerima yang mengutus berarti tidak hanya menerima siapa dia, tetapi juga ajaran-ajarannya. Karena itulah yang terpenting ketika seseorang itu menyambut tamunya. Artinya dia mengenal benar tamunya, bukan secara fisik saja, tetapi bagaimana nilai-nilai kehidupan yang dibawa tamunya itu sampai kepadanya dan dia bisa menerima. Itulah menyambut dia. Oleh karenanya di dalam tema sambutlah dengan kerendahan hati, maka sambutlah di sini yang pertama adalah menyambut yang mengutus kita. Kita pun sebagai utusan-utusan harus mau menerima, menyambut yang mengutus kita. Artinya segala ajaran-ajarannya, segala apa yang sudah dilakukannya di dunia ini untuk menjabarkan, untuk mewujud nyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Itu juga harus kita terima. Dan semuanya itu hanya bisa kita jalani dengan segala kerendahan hati. Karena hanya dengan kerendahan hati itulah kita akan dengan sangat terbuka menerima apa yang menjadi ajarannya. Menerima apa yang menjadi nilai-nilai kehidupan yang dibawa oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Yang perlu kita sharekan, kita bagikan kepada banyak orang di sekitar kita.
Itu sambutan yang pertama. Sambutlah. Dalam makna yang kedua adalah menyambut sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Kembali Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa di dalam melaksanakan tugas pengutusan itu mereka akan banyak diremehkan. Mereka akan banyak mungkin diabaikan ajarannya atau bahkan dicemooh, dilawan. Mereka akan menjadi orang-orang yang tersingkir dari pergaulan dunia. Namun Tuhan juga menyatakan bahwa sebenarnya lah tidak semuanya seperti itu. Tetap ada yang akan memberikan secangkir air sejuk kepada mereka yang tersingkir, mereka yang diabaikan, yang dilecehkan, yang dicemooh karena mau menyatakan Injil Tuhan Yesus Kristus itu. Tetap ada. Dan mereka juga akan mendapatkan upahnya. Mereka akan mendapatkan berkat itu karena itu sama saja dengan mereka menyambut yang mengutus murid-murid itu. Dan itu satu kebenaran hidup yang sejati dalam kehidupan mereka. Bagi kita orang percaya, tentunya hal ini juga harus kita perhatikan, bahwa di dalam mengabarkan, melaksanakan tugas pekabaran Injil itu, kita tidak boleh hanya bertumpu untuk senantiasa menengadah saja. Seolah-olah dengan menengadah secara terus-menerus kita demikian dekat dengan Tuhan Allah. Seolah-olah dengan sikap menengadah itu kita senantiasa menyambut yang mengutus kita. Padahal sebenarnya di sekitar kita, di samping kita, di depan kita, di belakang kita, ada banyak mereka yang membutuhkan secangkir air sejuk. Ada banyak orang yang di dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi orang yang tersingkir, terpinggirkan, yang semuanya itu membutuhkan Injil Kristus Yesus itu. Oleh karenanya bagi kita semua juga jangan sampai kita melupakan hal itu. Kalau sudah merasa bahwa dirinya sebagai orang Kristen, merasa bahwa dirinya sudah mendapatkan jaminan pasti masuk surga karena percaya kepada Yesus, dan kemudian dalam kehidupannya seringkali mengabaikan atau kurang mempedulikan mereka yang membutuhkan secangkir air sejuk itu, tentu hal itu akan menjadi kesia-siaan bagi kehidupannya. Tuhan mengingatkan bagi kita semua bahwa menyambut Tuhan Yesus, menyambut yang mengutus kita, itu tidak bisa dipisahkan dengan menyambut mereka yang terpinggirkan, mereka yang tertindas, mereka yang terabaikan. Tidak bisa dipisahkan. Sama persis seperti hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, namun sekaligus kasihilah sesamamu manusia. Itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya saudara-saudara, marilah dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang masih menjadi aktivitas kita, terutama bagi para Atiuswo, kita senantiasa mengingat apa yang menjadi pengajaran Tuhan ini dalam kehidupan kita.
Seberapapun kita bisa, mari semuanya itu kita laksanakan. Karena itulah kebenaran yang dikehendaki Tuhan, yang menjadi panggilan Tuhan bagi kehidupan kita. Demikian juga anak-anak yang tidak boleh, sementara tidak boleh datang ke gereja, beribadah ke gereja. Melangkahlah dengan lebih baik untuk senantiasa langkah kehidupanmu itu menjadi satu langkah menyambut Tuhan sekaligus menyambut sesama. Jangan lupakan itu, karena memang itulah kepedulian Allah bagi kehidupan kita semua. Oleh karenanya, semuanya itu sekali lagi, semuanya itu hanya bisa kita lakukan bukan dengan kebanggaan, bukan dengan kesombongan, bukan dengan ego pribadi. Tetapi semuanya itu hanya dapat kita lakukan dengan kerendahan hati kita. Karena hanya dengan merendahkan hati, sama seperti Yesus yang telah mengorbankan kehidupannya bagi keselamatan umat manusia ini, semuanya itu akan bernilai di hadapan Tuhan. Dan orang yang demikian akan mendapatkan upahnya. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat teduh. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini kita telah mengumpulkan persembahan sebagai ucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Roma pasal 12 ayat 1. Demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 293 bait yang pertama. Puji Yesus. Selamat langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Tuhan Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan, kami menghampiri takhta-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Karena di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan telah memberikan berkat yang besar kepada kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani.
Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, Tuhan terima, sehingga benar-benar persembahan ini hanya untuk keluhuran nama-Mu dan pelebaran kerajaan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang melola persembahan ini, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau tuntun, sehingga di dalam melola persembahan ini benar-benar seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, jikalau kami hendak mengakhiri kebaktian ini dan kami akan melanjutkan tugas dan pekerjaan kami masing-masing, kiranya Engkau bimbing kami Tuhan, Engkau berkati, sehingga kami di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami masing-masing benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami menyadari apa yang kami lakukan di dalam kebaktian ini terselip dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan ampuni. Demikianlah Tuhan, doa kami serahkan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Kita harus membawa berita Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang.